Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra JC masih disiarkan langsung secara live melalui Radio Jahra Islamic Center di Gedung Bisnis Jahra Islamic Center. Mitra JC, tentunya terima kasih untuk Anda yang masih stay tune bersama kami, dan kami ucapkan tentunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Mitra JC dimanapun Anda berada. Semoga semuanya sehat dan juga tetap berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Mitra, kita bersyukur pada Allah di kesempatan pagi hari ini kita kembali berjumpa, kita kembali bersuah, dan tentunya sama-sama kita berdoa semoga pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini senantiasa mendapatkan keberkahan dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa mitra JC, selawat dan salam semoga selalu tercurahkan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Semoga rahmat tetap tercurah kepadanya, keluarganya, sahabatnya, sampai pengikutnya hingga yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Mitra JC yang rahmati Allah, ketika kita berbincang tentang Nabi Muhammad SAW, bahwasanya begitu banyak pelajaran, begitu banyak hikmah kisah tentang perjalanan beliau. Dan ketika kita membaca kisah Nabi Muhammad SAW, tentunya kita berdecak penuh kagum, haru bagaimana perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam menegakkan agama Allah, menyebarkan risalah Islam hingga kita umat manusia di seluruh dunia merasakan keindahan Islam. Nah, maka pada pagi hari ini, Mitra Jason Allah, kita akan berbincang bersama tentang visi dan misi kerasulan Nabi Muhammad SAW bersama penyuluh agama menyapa di program kita kali ini bersama Ustadz Muhammad Nurin SAG, penyuluh agama Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita di kesempatan pagi hari ini. Kita akan langsung sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustaz kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah ya, setelah masa karantina kita mungkin nggak ketemu, Ustaz. Tapi Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di kesempatan pagi hari ini. Ya. Ya, Ustaz mungkin ingin menyapa terlebih dahulu Mitra JC sekaligus memulai pembahasan kita tentang visi dan misi kerasulan Nabi Muhammad SAW. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Amma ba'du, mitra GIC yang berbahagia, mudah-mudahan kita sama-sama dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan dan afiah, diberikan rezeki yang halal dan barokah, diberikan keturunan yang soleh dan solehah. Amin. Dan yang tidak kalah pentingnya yaitu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menghindarkan kita dari berbagai macam fitnah dan musibah, dari berbagai macam bala dan wabah. Amin ya rabbal alamin. Mitra GIC yang berbahagia, saya sangat bersyukur bahwa pada pagi menjelang siang ini saya dapat hadir di studio Radio Jakarta Islamic Center dalam acara penyuluh agama menyapa yang insya Allah tema kali ini adalah visi dan misi kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mitra GIC yang berbahagia, visi kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada prinsipnya sama dengan visi kerasulan nabi-nabi sebelumnya, yaitu bagaimana agar kalimat tauhid bisa tegak di muka bumi. Tauhid berasal dari kata wahada yuwahidu tauhidan. Wahada berarti satu, yuwahidu mempersatukan, dan tauhidan berarti persatuan. Jadi kalimat tauhid atau kalimat persatuan ini adalah merupakan kalimat yang sejak dulu diperjuangkan
oleh para nabi yang diutus oleh Allah, termasuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk supaya bisa tegak di muka bumi. Kalimat tauhid atau kalimat persatuan ini merupakan tali Allah yang semua orang harus bergantung kepadanya. Wa'tasimu bihablillahi jami'aw wa la tafarraqu, yang artinya wa'tasimu, berpegang teguhlah kamu sekalian, bihablillahi, kepada tali Allah, wala tafarraqu, dan janganlah berpecah belah. Jadi artinya bahwa kalimat persatuan yang merupakan visi Nabi Muhammad dan visi nabi-nabi sebelumnya adalah merupakan kalimat yang semua orang harus berpegang teguh kepadanya. Mitra GIS yang berbahagia, selanjutnya Nabi Muhammad SAW dalam rangka mengupayakan terwujudnya visi tersebut, yaitu beliau membawa dua misi utama. Yang pertama adalah liutamima makarimal akhlak, yaitu beliau senantiasa berusaha untuk melakukan pembangunan manusia yang berkarakter, atau dalam bahasa agama disebut pembangunan manusia yang berakhlakul karimah. Ini penting karena tanpa akhlak yang baik, maka sebaik apapun aturan, sebaik apapun sistem, maka niscaya tidak akan bisa berjalan dengan baik dan efektif. Ketika Nabi Muhammad SAW berusaha untuk menegakkan persatuan di muka bumi, maka sudah pasti akan menemui hambatan pada saat akhlak umat yang dipimpinnya itu masih dalam keadaan rusak. Penegakan hukum akan sulit bisa kita harapkan untuk menghadirkan sebuah keadilan pada saat akhlak para penegak hukum itu masih dalam keadaan rusak. Dan sudah pasti kemajuan yang akan diusahakan bisa tercapai juga akan mengalami hambatan-hambatan yang serius pada saat umat atau bangsa dalam kondisi belum secara mental dan akhlaknya. Mitra JIC yang berbahagia, lalu bagaimana Nabi Muhammad SAW dalam rangka berusaha membangun manusia yang berkarakter ini atau membangun manusia yang berakhlakul karimah ini? Jawabannya sangat simpel, yaitu dengan keteladanan. Sesuai Mitra GIC yang berbahagia, di dalam diri Rasulullah SAW itu ada rahmat, sehingga siapapun yang berhubungan dengan beliau pasti akan mendapatkan rahmatnya. Jangankan orang yang mendukung perjuangan beliau, jangankan orang yang cinta dan setia kepada beliau, sedangkan orang yang selalu menzalimi pun Rasulullah SAW masih bisa memberikan rahmatnya. Dalam berbagai kisah diceritakan Rasulullah SAW sering mendapatkan perlakuan yang kasar dan tidak manusiawi, yaitu diantaranya diceritakan bahwa ada orang Yahudi yang karena saking bencinya kepada Rasulullah SAW, kemudian dia
setiap bertemu dengan Rasulullah, dia selalu membuang ludahnya dan tepat mengenai muka yang mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi anehnya, begitu Yahudi ini sakit, justru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang pertama kali menengoknya. Jadi sebelum teman-temannya sendiri mengunjunginya, justru Rasulullah orang yang pertama kali menengoknya. Inilah kebesaran akhlak yang mulia baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di dalam kisah yang lain, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di Taif, yang kebetulan beliau disambut dengan caci makian, dengan pengusiran, dan dilempari batu-batu kecil yang mengakibatkan di sekujur tubuh beliau mengalami luka-luka dan mengeluarkan darah yang cukup banyak. Dan di dalam riwayat bahkan disebutkan pada peristiwa itu ada salah satu gigi Rasulullah yang tanggal. Namun mitraji Aisyah yang berbahagia, pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh malaikat untuk memberikan bantuan kepadanya, ya Muhammad, in syi'ta, jika engkau berkenan, an atbiko, maka akan aku timpakan alaihim, kepada mereka. Mereka ini yang dimaksud adalah orang-orang Taif yang baru saja menyakitinya. Apa yang akan ditimpakan oleh malaikat itu? Al-Akhshabain, yaitu dua gunung yang sangat besar yang berada di sisi kanan dan di sisi kiri Masjidil Haram. Ini luar biasa sekali. Kalau mungkin kita yang mengalami peristiwa yang seperti Rasulullah ini, pasti tawaran itu tidak akan kita sia-siakan. Namun karena Rasulullah SAW orang yang sangat berjiwa besar, ya, memiliki keluhuran budi pekerti yang sangat luar biasa, sehingga tawaran malaikat itu beliau tolak. Ya malaikat, bal arju ayyuhrijallahu min aslabihim maya'budullaha wala yushriku bihi syai'a. Ya malaikat Jabal, malaikat penunggu gunung, saya tidak mengharapkan itu. Tetapi yang saya harapkan adalah bagaimana supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa mengeluarkan min sulbihim, dari tulang sulbi mereka, keturunan man ya'budullah wahdah, yaitu orang-orang yang akan menyembah Allah semata, wala yusyriku bihi syai'a, dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kemudian setelah selang beberapa tahun, doa Nabi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada akhirnya penduduk Taif 100% menjadi orang yang beriman. Mitraji Aisyah yang berbahagia menceritakan kemuliaan, keluhuran akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sudah pasti tidak cukup waktu berjam-jam atau mungkin bahkan berhari-hari. Apalagi dalam kesempatan pada saat ini yang tentu hanya dengan waktu yang sangat singkat. Tapi paling tidak kita bisa menangkap intinya bahwa ketika ada orang bercerita
tentang kebesaran jiwa, maka yakinlah Rasulullah itu adalah orang yang paling berjiwa besar. Ketika ada orang bercerita tentang kepedulian sosial, maka yakinlah bahwa Rasulullah itu adalah orang yang paling dermawan. Ketika ada orang bercerita tentang ketawaduan, maka yakinlah bahwa Rasulullah itu adalah orang yang sangat rendah hati. Dan ketika ada orang bercerita tentang persoalan keragaman, pluralitas, maka yakinlah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang sangat menghargai keragaman. Rasulullah adalah orang yang sangat menghormati dan selalu siap setuju untuk berbeda. Dan ketika ada orang yang bercerita tentang persoalan toleransi, maka yakinlah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling toleran. Saya garis bawahi sedikit bahwa memang Rasulullah itu orang yang paling sangat toleran. Tetapi perlu kita ingat bahwa toleransi Rasulullah itu tidak pernah diberikan kepada orang-orang yang mengkhianati kesepakatan. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke kota Yathrib, nama lain daripada kota Madinah, maka di kota Yathrib itu Rasul menjumpai berbagai macam keragaman. Selain keragaman agama, di mana pada saat itu sudah ada agama Nasrani, Yahudi, Majusi, Zoroaster, dan Paseban, juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjumpai keragaman suku, di mana pada saat itu di kota Yathrib sudah dihuni beratus-ratus tahun oleh banyak suku, yaitu diantaranya ada suku Quraidah, suku Nadir, suku Hunaiko, suku Aus, dan suku Khazraj. Tetapi kita lihat di dalam sejarahnya bahwa keragaman yang seperti itu tidak dipandang sebagai sebuah ancaman oleh Rasulullah SAW. Tetapi Rasulullah memandangnya sebagai sebuah rahmat yang kemudian bisa dipersatukan dengan persaudaraan, dipersatukan dengan saling menghormati, saling menghargai, saling bertoleransi satu sama lain, sehingga masyarakat Madinah yang sebelumnya selalu berperang satu sama lain, ketika Rasulullah masuk memimpin kota Madinah, maka masyarakat kota Madinah dalam keadaan aman, tentram, dan damai. Lalu Rasulullah SAW membuat sebuah kesepakatan. Semua pemuka suku dihadirkan untuk membuat kesepakatan yang kemudian kesepakatan itu tertuang dalam Sohifah Madinah atau yang dikenal dengan Piagam Madinah. Yang diantara salah satu pasalnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin Madinah pada saat itu memberikan jaminan kepada semua penduduk Madinah untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya masing-masing. Piagam Madinah ini dinilai oleh para ahli sejarah merupakan konstitusi yang pertama di dunia, konstitusi yang paling baik, yang tertulis secara rapi, yang muncul pertama kali di dunia. Tetapi sayangnya
kemudian kesepakatan-kesepakatan itu dikhianati oleh orang-orang Yahudi yang berujung kepada pengusiran sebagai hukuman atas pengkhianatan kesepakatan yang telah disetujui bersama. Nah, mitra GIC yang berbahagia, dalam konteks kita sebagai bangsa Indonesia yang sejak awal telah menyepakati Pancasila sebagai dasar negara kita, tentu harus kita jaga dengan sebaik-baiknya dari berbagai macam pihak yang ingin mencoba untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara kita. Apakah mau diganti dengan ideologi komunisme atau liberalisme, atau mungkin ideologi yang bersumber dari agama. Nah, kita supaya persatuan bisa tetap terjaga dan kita bisa terhindar dari permusuhan antar saudara sesama bangsa, maka biarkan saja Pancasila sesuai dengan apa adanya, sesuai dengan teks asli di awal Pancasila itu disepakati oleh para pendahulu bangsa ini sebagai dasar negara, tidak perlu diutak-atik lagi, tidak perlu diperas-peras sehingga Pancasila itu kemudian menjadi Trisila atau Ekasila. Insya Allah dengan demikian bangsa Indonesia akan sama-sama terhindar daripada permusuhan di antara saudara sebangsa. Demikian, mudah-mudahan sedikitnya bisa memberikan gambaran tentang visi dan misi kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, mungkin dari paparan tadi ada sesuatu yang perlu didiskusikan. Saya persilahkan dengan segala hormat kepada Mas Bobi. Silahkan Mas Bobi. Ya, baik, mitra Jason rahmatullah subhanahu wa ta'ala, tentunya dari paparan Ustadz Nurin yang tentunya sudah memberikan kita wejangan atau nasihat dan juga ilmu tentang bagaimana visi dan misi Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan, dalam kerasulan Nabi Muhammad SAW, tentunya membuat kita semakin menyadari bahwasannya Nabi Muhammad SAW tentunya memiliki akhlak yang sangat luar biasa, Ustaz, ya. Betul. Dan tentunya Rasulullah SAW membangun akhlak atau menciptakan akhlak bukan dengan otoriter atau dengan sikap yang bengis gitu, Ustaz, tapi dengan akhlak yang baik dan juga dengan rahmat. Dengan rahmat, dengan keteladanan. Tidak seperti yang dikatakan oleh mereka-mereka yang tentunya membenci Islam, Ustaz. Iya, ya kita kan kadang-kala ya belum apa-apa, hei kafir. Itu kan gimana orang mau mendekat ya kan? Itu. Jadi dengan rahmat. Nah, maka tentunya ini menjadi sebuah hal yang harus sama-sama kita terapkan dalam kehidupan kaum muslimin, Ustaz, ya, yaitu dengan senantiasa menciptakan membangun akhlak keluarga kita juga dengan keteladanan, membangun kerahmatan dalam setiap lini kehidupan kita juga dengan keteladanan yang baik. Nah, Ustaz, tentunya ini menjadi sebuah advice buat kita, tentunya untuk menjadi kaum muslimin yang berakhlak mulia dan juga tentunya memiliki integritas terhadap agama yaitu Islam. Tentu yang menjadi sebuah pertanyaan, Ustaz, dalam kehidupan sehari-hari, apa saja sifat-sifat Nabi yang membuatnya begitu mempesona dan banyak dikagumi oleh lawan ataupun kawan, Ustaz? Iya. Nabi Muhammad itu adalah orang yang sangat rendah hati. Rendah hati itu lawan dari sombong. Nah, ini sebetulnya kalau ini bisa kita teladani, maka sudah sangat luar biasa. Ya. Kita bisa
memiliki akhlak yang baik. Karena rendah hati itu sebetulnya pusat daripada atau pokok daripada akhlak yang baik ya. Jadi akhlak yang baik itu sumbernya daripada rendah hati. Sedangkan akhlak yang buruk itu bersumber daripada kesombongan ya, lawan daripada rendah hati. Terus masih ya, jadi selain itu juga Rasulullah itu adalah orang yang sangat dermawan. Orang yang sangat dermawan. Dalam sebuah kisah yang pernah disampaikan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama hidupnya itu tidak pernah menolak peminta-minta. Dan setiap peminta-minta itu datang menemui Rasulullah, maka peminta-minta itu tidak pernah pulang tangan kosong. Ya, jadi selalu ada. Dan sewaktu ketika Rasulullah SAW tidak bisa memberikan apapun kepada peminta-minta itu, ini luar biasa ini harus. Mungkin kita ya sulit ya untuk mengikuti yang seperti ini ya. Jadi dalam kondisi sedang tidak memiliki apapun untuk diberikan kepada peminta-minta, tetapi Rasulullah masih bisa menjaminkan dirinya untuk sebuah utang. Silahkan, ya, saya ini nggak punya apa-apa. Kamu cari aja pinjaman, cari aja piutang gitu, nanti saya yang bayar. Akhir-akhir begitu. Ada nggak kira-kira? Ya, orang yang seperti itu kan luar biasa. Ya. Jadi banyak ya kemuliaan akhlak Rasulullah SAW ya, yang ya setidaknya bisa kita teladani. Ya memang kalau kita pengen baik, ya kalau kita pengen sukses dunia akhirat, ya tidak ada lagi. Jadikan Rasulullah sebagai teladan kita, itu aja sebetulnya kuncinya. Karena yang ngapain kita cari teladan selain Rasulullah yang belum tentu dijamin kehebatannya, yang belum tentu dijamin kebaikannya. Rasulullah itu udah dijamin sama Allah kan, bahwa Rasulullah adalah bukan hanya pemimpin dunia juga, tetapi juga pemimpin akhirat nanti. Demikian yang bisa ya. Jadi tentunya akhlak yang baik ya Ustaz, lagi-lagi menjadi sebuah anjuran buat kita laksanakan. Itulah sebabnya Nabi Muhammad disegani dan juga dihormati dan begitu mulia, karena tentunya sangat lembut sekali kepada umatnya dan juga bahkan kepada lawannya. Nah Ustaz, tema kita pada hari ini kan tentang visi dan misi kerasulan Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya pesan apa Ustaz yang paling penting dari tema kita pada kesempatan pagi hari ini tentang visi dan misi Nabi Muhammad? Sebenarnya apa sesungguhnya visi dan misi Nabi Muhammad SAW? Ya, jadi tadi saya sampaikan bahwa visi Nabi Muhammad itu kan sebetulnya sama dengan visi nabi-nabi sebelumnya ya. Apa? Yaitu bagaimana supaya kalimat tauhid itu tegak di muka bumi. Nah, kalimat tauhid ini adalah ya kalimat persatuan sesungguhnya ya. Wahada yuwahidu tauhidan, yang berarti persatuan. Karenanya saya juga kadang-kala ya bingung juga. Jadi ketika Allah ya memerintahkan kita sholat ya dengan sukacita. Ya, bahkan kemarin ketika ada wabah COVID-19 ya, yang kemudian memaksa pemerintah, Majelis Ulama dan Kementerian Agama bahkan DMI untuk mengeluarkan himbauan ya untuk tidak melakukan sholat berjamaah di masjid ya. Itu banyak ya di antara saudara kita yang tidak mengindahkan himbauan itu. Karena saking rindunya dengan sholat. Karena saking ingin tidak sewaktu pun ya meninggalkan sholat berjamaah. Itu. Ketika Allah memerintahkan puasa, siap. Memerintahkan haji, siap. Tetapi ketika Allah memerintahkan untuk bersatu, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, jangan berpecah belah. Ya.
Kenapa umat Islam sampai hari ini belum mampu untuk bersatu? Padahal itu kan sama-sama perintah. Ya, sholat perintah Allah, untuk supaya bersatu juga perintah Allah. Ya. Berzina larangan Allah, berpecah belah juga larangan Allah. Tetapi kita mampu untuk tidak bermaksiat, ya, berzina, berjudi. Tapi ini nih, dalam hal permusuhan, ya, antar sesama bangsa, itu yang belum bisa dilakukan oleh kita. Pilpres sudah sangat lama sekali, sudah selesai itu, ya. Tapi kelihatannya, ya, rasa tidak puas yang didasari oleh kebencian kepada kelompok lain. Ini sampai sekarang masih bisa kita lihat di medsos itu bagaimana antar kubu kadrun dengan kampret saling serangan gitu. Itu kan kadang-kadang, ya, jadi kita kembali bahwa sebetulnya visi Nabi Muhammad dan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu sama. Bagaimana supaya tegak persatuan di muka bumi. Itu yang dimaksud kalimat tauhid itu adalah kalimat persatuan. Jadi seperti itu. Ya. Ya, jadi tentunya visi Nabi Muhammad SAW adalah untuk mempersatukan kaum Umat, muslimin, ya, ya. mempersatukan umat agar Supaya persatuan itu bisa tegak di muka bumi. Kurang lebihnya begitu. Nah, Ustadz, tentunya ya kita melihat berbagai macam fakta pada hari ini, Ustadz, ya, bagaimana tadi juga Ustadz sampaikan ada kubu sebelah dan kubu sebelah lagi yang tadi Ustadz sampaikan bahwasanya bukan hanya sebelum Pilpres tapi sudah Pilpres juga masih berseteru. Nah, Ustadz, mungkin Ustadz memiliki atau ada solusi agar umat semakin erat, Ustadz, meskipun berbeda pilihan atau berbeda pandangan atau berbeda masalah furu. Ya. Apa yang dapat tentunya kita sampaikan kepada Jadi umat pertama mungkin semakin kita nggak boleh merasa paling benar. Ya. Karena kalau kita sudah merasa paling benar, maka kebenaran orang lain itu akan tertutup buat kita. Itu yang pertama. Kemudian kita ini kan selain beragama kan bernegara. Ya. Di dalam agama kita punya aturan, ya, diatur oleh Quran dan Sunnah. Ya. Tetapi di dalam bernegara juga ada aturan. Ada Undang-Undang Dasar 1945. Ya, ada apalagi ya, Pancasila, ya, dan lain sebagainya itu. Nah, aturan di dalam sebuah negara itu kan hasil daripada produk kesepakatan. Jadi menurut saya, kalau kita ingin bersatu, ya sudahlah, tunduk saja kepada aturan yang telah dibuat dalam kesepakatan itu. Ya. Contoh misalnya di dalam kasus Pilpres kemarin, ya ini ketika ada kelompok yang tidak puas dengan hasil Pilpres, aturannya kan sudah ada, ya kan, datang ke Mahkamah Konstitusi, ya. Jadi jangan pengennya rusuh, udahlah itu aturan nggak benar segala. Terlepas apa aturan benar atau tidak, kita ini dipaksa, ya, suka atau tidak, ya memang itulah yang harus kita ikuti. Aturan sudah dibuat, gitu. Kalau tidak puas dengan aturan itu, maka datang juga ke Mahkamah Konstitusi untuk dirubah. Ya, mengajukan apa itu namanya? Itu. Jadi itu ajalah sebetulnya kuncinya itu. Pertama, jangan merasa paling benar, merasa paling baik. Ya. Yang kedua, taati kesepakatan. Ya. Karena Rasul sendiri, ya, waktu di Madinah, waktu di Mekah itu kan belum ada kesepakatan yang Rasul buat, ya, antara Rasul dengan orang-orang kafir itu.
Sehingga semua perbuatan-perbuatan zolim orang-orang kafir itu selalu mendapat toleransi oleh Rasul, selalu dimaafkan. Tetapi di Madinah setelah ada hukum yang tertulis, ya, hukum yang dibuat atas dasar kesepakatan itu, maka tidak boleh ada orang yang melanggar aturan itu. Dan ketika ada orang yang melanggar aturan itu, maka harus tegas, harus diberikan sanksi, harus diberikan hukuman. Kan Rasul sendiri pernah bilang bahwa jangankan orang lain, anak saya, ya, lau anna Fatimah binta Muhammad, seandainya Fatimah binti Muhammad sarokot, mencuri, fakotok iyadaha, maka aku sendiri yang akan memotong tangannya. Jadi kadangkala sekarang saya melihatnya itu gimana gitu ya. Ada misalnya kiai diproses hukum, wah nggak terima, Habib itu misalnya. Padahal kalau memang ternyata punya dua alat bukti gitu kan, bahwa dia melanggar aturan, melanggar hukum. Ya contohnya Nabi, kita kan umatnya Nabi harus contoh Nabi, anaknya sendiri. Bukan cucunya, anaknya sendiri melanggar aturan, melanggar hukum. Saya sendiri yang akan memotong tangannya. Itu kata Nabi seperti itu. Jadi jelas, clear. Kita ikuti aturan dan taati kesepakatan. Pada saat kesepakatan itu dikhianati, Nabi bahkan, ya, ini sebuah ketegasan yang luar biasa yang memang harus, ya, diambil oleh pemimpin besar gitu kan, diusir. Nah, ini di Indonesia banyak, ya, orang mengkhianati kesepakatan, ya. Ada PKI malah sekarang kan dimaafkan. Kalau dulu di zaman Nabi mengkhianati kesepakatan itu diusir, ya. Ada Bani Quraidah, Bani Kunoik apa iya, itu diusir, itu diusir. Jadi seperti itu. Nah, tadi juga Ustadz sempat menyinggung tentang tentang Pancasila, Ustadz, yang hari ini ada undang-undang RUU, Ustadz, istilahnya RUU HIP. Nah, ini kan tentunya dari apa yang disampaikan oleh Ustadz dapat merubah kesepakatan dalam yang sudah dibangun oleh para pendahulu negeri, ya. Nah, bagaimana pandangan Ustadz terkait hal ini dan solusinya dengan Islam, Ustaz? Ya, sebetulnya saya tidak tahu persis, ya, apa itu teks, ya, RUU yang tentang HIP itu. Namun ya paling tidak, ya kembali kepada itu kan kesepakatan, ya sudahlah, nggak perlu diutak-atik gitu kan, biarkan saja gitu Pancasila sebagaimana teks aslinya gitu kan. Jadi gini, RUU HIP itu kan pro kontra, ya, ada yang mendukung dan ada yang tidak mendukung, ya. Kelihatannya alasan dari kedua kubu ini kan, ya, cukup bisa diterima. Yang mendukung alasannya ingin mengukuhkan Pancasila, ya, dengan HIP itu. Yang tidak mendukung alasannya RUU HIP ini bisa, ya, memungkinkan melumpuhkan Pancasila. Nah, sehingga, ya, saya pikir saya tidak memiliki kemampuan, ya, untuk menilai siapa yang benar, ya. Karena kalau penilaiannya itu benar atau salah, sudah pasti saya akan menyalahkan satu kelompok itu, ya. Satu kelompok di antara dua kelompok yang kontra tadi. Jadi ya kita lihat aja, ya. Saya pikir, ya, kita yakin, ya, bahwa di DPR itu ada orang-orang yang punya komitmen terhadap agama kita, ya.
Dan saya yakin kepada mereka, kalau memang RUU HIP itu tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan banyak ya kelompok gitu kan, ya ada Muhammadiyah, NU, ya kan, ormas-ormas besar Islam, ya termasuk MUI, itu semuanya tidak sepakat, gitu kan. Saya pikir mudah-mudahan DPR juga mendengar. Saya sih pengennya ya daripada menimbulkan polemik ya mendingan dicabut aja, nggak usah dipending gitu, dicabut aja gitu kan. Saya pikir itulah ya yang Ya, baik Ustadz, terima kasih banyak Ustadz, tentunya telah memberikan jawaban-jawabannya. Ustadz, kita sudah memasuki akhir acara kita di kesempatan pagi hari ini. Adakah kesimpulan yang tentunya Ustadz ingin sampaikan kepada mitra JC terkait materi kita di kesempatan pagi hari ini tentang misi dan visi Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul? Ya. Salam, Ustadz. Mitra GIS yang berbahagia, di penghujung acara ini saya ingin menyampaikan bahwa kita sebagai warga negara yang baik tentunya harus senantiasa bisa mengikuti aturan-aturan yang ada dan senantiasa menjunjung tinggi atas kesepakatan yang telah dibuat oleh para pendahulu bangsa kita. Insya Allah ya, kalau kita senantiasa berpatokan kepada aturan yang ada, kalau kita senantiasa berpatokan pada kesepakatan yang ada, maka saya yakin betul ya, bangsa Indonesia akan senantiasa bersatu dan senantiasa terhindar dari permusuhan di antara saudara sebangsa. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Jason warahmatullahi, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini. Dan tentunya jangan lupa untuk share, like, dan subscribe YouTube kami di Jakarta Islamic Center. Dan tentunya Mitra JC juga bisa menyaksikan tayangan kami ketika Mitra JC mungkin kelewat pada pagi hari ini. Mitra JC bisa melihat kembali di timeline Facebook Radio JC atau nanti dicek di YouTube Radio Jakarta Islamic Center. Baik, terima kasih Mitra JC sudah bergabung. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kalimat yang tanpa disengaja menyakiti Mitra JC. Akhirnya kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz sudah Sama-sama hadir sampai pagi hari ini.